Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabar kalian semua para pengabdi rebahan? Mbak Yani harap kalian semua sehat-sehat terus ya. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah film di mana salah satu pengisi suaranya adalah idolnya Mbak Yani. Yaps, siapa lagi kalau bukan artis cantik bernama Angelina Jolie. Film ini berjudul The One and Only Ivan, rilisan tahun 2020. Film garapan Tisa Roach ini menceritakan tentang seekor gorila yang berpuluhan tahun hanya hidup di kandang bersama hewan lainnya. Akankah gorila itu dapat kembali ke habitat aslinya? Oke lur, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Pretend. That's my job. For 20 years, humans have come. Hi, I'm Ivan. Di awal film ini kita diperkenalkan dengan seekor gorila bernama Ivan yang telah bekerja selama 20 tahun di sebuah sirkus yang dimiliki oleh Max. Ivan mempunyai teman dekat bernama Stella. Dia adalah gajah yang paling bijak dan tua di tempat sirkus ini. Sudah pasti juga dia lebih berpengalaman daripada Ivan. Dalam setiap pertunjukan sirkus itu, Ivan selalu tampil di akhir acara sebagai maskotnya. Dia tak perlu beraksi apapun seperti teman lainnya. Tugasnya hanya meraung dan memukul-mukul dadanya seperti gorila marah. Dalam beberapa pekan ini, terlihat sirkus sepi pengunjung. Bahkan Max pusing karena omset yang dia dapat untuk membayar makanan dan uang sewa saja tidak cukup. Dia berpikir untuk mengumpulkan para pengunjung lagi dan membicarakan hal itu kepada Ivan, hewan kesayangannya. Malamnya, Ivan dan Stella ngobrol seperti biasa bersama anjing liar yang selalu berada di samping Ivan setiap malam. Mereka berdua menceritakan zaman di mana tempat ini sangat ramai dipenuhi pengunjung. Melihat tempat ini sepi, Ivan merasa apakah dirinya sudah tidak hebat lagi untuk berpura-pura marah. Dia juga bingung kenapa manusia sangat suka melihat gorila marah. Ivan dan Stella kemudian berjanji besok akan membuat pertunjukan yang lebih hebat. Paginya setelah Ivan tampil, dia melihat tetap masih banyak bangku penonton yang kosong. Malamnya datang Julia, anak dari salah satu karyawan Max, menemui Ivan. Julia yang hobi menggambar memberikan krayon lamanya untuk Ivan kemudian pulang bersama ayahnya. Sementara Ivan bingung harus berbuat apa dengan krayon ini. Dia kemudian menggambar kumbang yang ada di kaca kandangnya. Hari berikutnya Julia datang sambil membawa hasil gambarannya. Kali ini dia menggambar anjing yang setiap malam bersama Ivan. Julia memberi nama anjing itu Bob, dan si anjing pun menyukainya. Setelah itu, Julia yang terpukau melihat gambar Ivan memanggil ayahnya. Namun, si ayah hanya menganggap itu coretan biasa. Tetapi Julia menjelaskan ini adalah gambar kumbang. Seketika, Ivan senang karena ada orang yang tahu apa yang digambarnya. Paginya, Bob berjalan masuk ke kandang Snickers. Dia menikmati kasur empuk di sana. Tak lama datang Snickers yang mengatakan hari ini tak ada pertunjukan karena ada hewan baru yang akan datang. Mendengar itu, Bob langsung keluar dan memberitahu kepada Ivan dan hewan-hewan lainnya. Mereka semua penasaran siapa pendatang baru di tempat ini. Apakah singa, tikus, atau kuda? Dan ternyata lihat. Ih, lucunya. Ternyata pendatang baru itu adalah seekor gajah kecil yang bernama Ruby. Max sangat berharap Ruby dapat membawa gebrakan besar untuk sirkus ini. Paginya terlihat Ivan merasa jealous karena poster Ruby berada di pelang bersama fotonya. Pertunjukan Ruby sangat disukai anak-anak kecil di sana, membuat sirkus ini sangat ramai dipadati pengunjung. Dan semenjak itu juga, tidur Ivan selalu tidak nyenyak karena Ruby terus menemuinya dan meminta diceritakan dongeng. Van, dimaklumilah, dia kan masih bocil. Lanjut, terlihat Julia juga lebih sering datang ke kandang Ruby daripada ke kandang Ivan. Di kandang gajah, Julia yang melihat kaki Stella sakit langsung memanggil ayahnya. Max yang juga ikut datang mengatakan secepat mungkin Stella akan diperiksa dokter. Kemudian setelah Max dan ayah Julia pergi, Stella menceritakan dongeng kepada Ruby. Kali ini dia menceritakan tentang dirinya.
Dia berkata, dahulu di alam liar ketika dirinya masih kecil, pernah terjadi musibah yang menimpanya, di mana saat dia sedang keluar untuk mencari air, dirinya terpeleset ke lubang dan terjebak di lumpur yang dalam. Saat dia sedang menangis sendirian, datang gadis kecil mirip seperti Julia menghampirinya, kemudian memanggil warga di sana dan menolong Stella. Bob yang ikut mendengar cerita tersebut sempat tak percaya manusia telah menolong Stella. Lalu Stella menambahi bahwa tidak semua manusia itu jahat. Ruby kemudian bertanya apakah dirinya bisa kembali ke alam bebas, dan Stella menjawab, di tempat yang tak jauh dari sini ada sebuah lingkungan yang di sekitarnya terdapat pohon, rumput, dan danau tempat hewan bebas berkeliaran. Setelah bercerita, kemudian mereka tidur. Paginya, ayah Julia mengatakan kepada Max bahwa kaki Stella masih belum sembuh. Max yang kasihan membiarkan dia untuk tidak mengikuti pertunjukan hari ini. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi Stella karena dia bisa beristirahat agar cepat sembuh. Akan tetapi sebaliknya, bagi Ruby, dia akan sangat takut ketika harus tampil sendirian di depan para penonton. Saat pertunjukan sedang berlangsung, terdengar Max beberapa kali memanggil Ruby tetapi dia tak kunjung keluar. Lalu datang Ivan yang meyakinkan Ruby bahwa semua akan baik-baik saja. Ruby yang menjadi lumayan tenang kemudian, "Annyeong, cilupa." Dia keluar dan disambut dengan tepuk tangan meriah para penonton. Ivan dan Stella yang mendengarnya dari dalam pun ikut senang mengetahui Ruby telah berhasil. Malamnya, Ruby yang tak bisa tidur karena lapar, dia digambarkan sebuah wortel oleh Ivan. Setelah itu, Ivan juga menceritakan kisahnya saat kecil. Dia berkata sejak kecil dirinya telah diadopsi oleh Max dan kekasihnya yang bernama Helen. Terlihat mereka sangat menyayangi Ivan. Max memakaikan Ivan popok, tidur bersama, mengajaknya nonton bioskop, bermain, dan hal-hal indah lainnya. Dahulu sebelum sirkus ini ada, Max hanya membuat stand foto kecil. Sampai akhirnya Ivan yang aktif mulai mengacau membuat Helen merasa kesal dan puncaknya dia pergi meninggalkan Max. Ya, putus deh. Kemudian Max membuatkan tempat untuk Ivan dan semenjak itu dia berada di sini sampai sekarang. Setelah Ruby tertidur, Stella yang sedang sakit memanggil Ivan dan meminta kepadanya untuk tetap menjaga Ruby. Stella berharap Ivan bisa membawa Ruby ke tempat yang aman dan sudah pasti bukanlah di kandang. Ivan kemudian mengiyakan dan berjanji akan selalu melindungi Ruby. Tak lama setelah pembicaraan itu selesai, Stella mengucapkan selamat tinggal dan dia pun meninggal. Semua hewan di sana merasa sedih kehilangan Stella. Begitu juga dengan Max. Kini, Ivan bingung ketika akan menepati janjinya kepada Stella membawa Ruby ke alam bebas. Karena dia kasihan dengan Max yang telah mengadopsinya dari kecil. Dia kasihan ketika Max harus menutup tempat ini. Kemudian Bob mengatakan cepat atau lambat kamu juga akan menemukan solusinya. Karena temannya Bob ini adalah the one and only Ivan. Dan Ivan pun mengatakan itu juga. Setelah berbincang, mereka kemudian memandangi bulan bersama dan tertidur. Paginya Bob membangunkan dan dia memperlihatkan sesuatu. Di tempat yang tak jauh, terlihat Ruby sedang dilatih oleh Max. Namun karena sepertinya Ruby kelelahan, dia tak mau mendengar instruksi dari Max. Ivan yang melihatnya pun sempat menggerang beberapa kali tapi tak dihiraukan oleh Max. Sampai akhirnya Ruby menyemburkan air tepat di kepala Max. Kelihatan deh botaknya. Malamnya, Ivan menggambar sebuah kunci dan berniat akan diberikannya ke Julia agar dia dapat memberikan apa yang Ivan gambar. Lalu mereka semua dapat pergi ke hutan yang menurut Ivan ada di seberang jalan. Hari berikutnya Julia datang menemui Ivan dan mengambil hasil beberapa gambar karya Ivan. Namun belum sempat Julia menebak gambar itu apa, Max datang dan Julia langsung memberikan karya Ivan ke Max. Nah, si Max yang tahu gorilanya bisa menggambar langsung mempunyai ide untuk membuat pertunjukan yang diyakini dirinya itu bisa membuat suatu gebrakan besar.
Terlihat di luar sudah sangat banyak penonton yang menunggu di depan sirkus itu. Tapi sayangnya saat pertunjukan berlangsung, Ivan tak mau menggambar. Sudah jelas Max marah dengan apa yang dilakukan Ivan. Malamnya Ivan yang juga kesal dengan Max melancarkan aksinya bersama Bob. Hingga dia berhasil membuat petugas di sana pingsan. Dan mereka langsung mengambil kunci kemudian mengajak Ruby dan hewan lainnya kabur. Diawali dengan Ivan membuka pintu utama yang sudah jelas terkunci. Hewan-hewan yang sedang berjalan menuju hutan dipimpin oleh Bob yang mengakui dirinya sangat tahu wilayah ini. Di dalam, terlihat petugas yang bangun dari pingsannya menelpon Max dan mengatakan hal yang sedang terjadi di sini. Kini Ivan, Ruby, Bob, dan para hewan lainnya berjalan masuk ke sebuah tempat di mana dia bisa menginjak tanah dan rumput. Mereka semua merasa senang, namun kesenangan itu tak berlangsung lama karena ternyata itu hanyalah sebuah taman kota. Ivan bingung harus mengatakan apa kepada teman-temannya karena gagal dalam membawa mereka pergi ke alam bebas. Tak lama datang Max menyusul mereka dan mengajaknya pulang. Untung saja mereka baik, jadi tak perlu waktu lama para hewan itu telah kembali ke tempatnya masing-masing. Lanjut, di kandang, Ruby kembali minta diceritakan bagaimana suasana di alam bebas. Ivan awalnya tak mau menceritakan karena tidak mau sedih. Akan tetapi setelah dirayu Bob, Ivan mau bercerita. Dia mengatakan dahulu dia dinamai Matt oleh orang tuanya. Sejak kecil hobinya adalah menggambar. Sementara gorila lain mulai belajar berayun dari tanaman merambat dan mengumpulkan buah. Akan tetapi Ivan kecil selalu dibawa bersama lumpur dan menggambar seharian. Namun lama-kelamaan ayahnya yang mulai menganggap Ivan aneh mulai mengajari cara memukul-mukul dada. Tapi Ivan tak bisa melakukannya dan malah terjatuh. Hal lain yang disukai dirinya selain menggambar adalah bermain dengan saudaranya yang bernama Tek. Tek sangat handal dalam bermain petak umpet. Hingga suatu hari saat dia sedang menggambar ditemani ayahnya, tiba-tiba suasana menjadi sangat sunyi. Terdengar suara-suara aneh membuat mereka semua berlari untuk menyelamatkan diri. Ivan digendong oleh ayahnya, namun sayang, mereka berdua terpisah dengan gerombolan lainnya. Ayah Ivan mencoba melindungi Ivan dengan menaruhnya di atas pohon. Ayahnya menakut-nakuti pemburu di sana, tapi yang terjadi, dia tertembak dan mati. Semenjak itu, Ivan tak pernah melihat Tek dan keluarganya lagi. Dan boneka ini adalah pemberian dari Julia. Ivan menamainya Notek. Karena sudah jelas ini bukan Tek dan sampai kapanpun tidak bisa menggantikan Tek di hatinya. Esoknya Julia datang membawakan Ivan cat jari. Di sana Julia juga bercerita alasan dia suka menggambar. Dia selalu menggambar apa yang diharapkannya. Terlihat dia menggambar dirinya dan ibunya dalam keadaan sehat. Karena dia berharap ibunya bisa kembali sehat. Dan dia yakin jika gambaran dia bagus, pasti keinginan dia akan terkabul. Nah, malamnya Ivan yang gabut tergugah dengan apa yang diucapkan Julia. Ivan menggambar apa yang diinginkan dia semalaman. Hingga paginya terlihat beberapa wartawan ke sana yang menanyakan kebenaran apakah semalam beberapa hewan di sini kabur. Para wartawan ke sini karena mendapat laporan dari beberapa saksi mata semalam. Sudah jelas Max menolak untuk menjawabnya. Kini acara pun dimulai. Terlihat Julia juga ada di sana membantu pekerjaan ayahnya. Giliran Ivan tampil melakukan aksinya. Saat tirainya dibuka, semua penonton dan juga wartawan di sana dibuat takjub oleh karya Ivan. Namun Ivan sendiri tidak senang karena tak ada yang tahu apa maksud dari gambar itu. Hingga setelah pertunjukan selesai, Julia menemui ayahnya dan mengatakan maksud apa yang diinginkan Ivan. Julia berkata Ivan sangat ingin berada di alam liar, akan tetapi ayahnya yang mengetahui itu tidak tahu harus berbuat apa. Dan setelah mendapat persetujuan dari ayahnya, Julia menemui wartawan di sana dan meminta bantuan kepada mereka. Paginya, wartawan kemarin telah menayangkan beritanya di siaran TV apa maksud dari karya yang digambar Ivan. Dia menjelaskan bahwa Ivan ingin bebas dan membuat semua orang yang menontonnya berbondong-bondong ke depan tempat sirkus untuk berdemonstrasi. Max yang setelah itu hatinya tergugah, akhirnya rela melepaskan Ivan dan hewan-hewan yang lain.
Terlihat para hewan-hewan sedang saling berpamitan. Ruby kemudian dipanggil oleh salah satu dokter di sana dan dibawanya. Ruby yang berjalan memberi ucapan selamat tinggal kepada Ivan. Kini di kandang hanya ada Ivan dan Bob. Di sana, Ivan memberikan bonekanya kepada Bob agar membantunya cepat tidur. Setelah berterima kasih, Bob kemudian pergi. Tak lama datang Max menemui Ivan. Max kemudian mengeluarkan foto di mana pertama kali dia mengadopsi Ivan masa terbaik dalam hidupnya. Max berkata dia pasti akan merindukannya dan pergi dengan muka sedihnya. Tak lama datang Dokter Maya yang membawa Ivan. Ivan yang bangun dari tidurnya kaget dan panik dengan apa yang dilihatnya sekarang. Kemudian Dokter Maya membukakan gerbang membuat Ivan melihat alam bebas yang sangat diinginkannya. Perlahan dia memegang rumput liar itu dan dia mulai melangkah keluar. Di sana Ivan melihat sekumpulan gorila lain yang sedang berjalan-jalan. Dia juga mendengar suara gajah membuat dirinya tergugah untuk menuju ke asal suara dan melihatnya dari atas pohon. Dan lihat, Ruby juga ada di sana bersama sekelompok gajah yang lain. Kini Ivan merasa senang karena telah berhasil membawa Ruby ke alam bebas. Dia merasa tak berutang janji lagi kepada Stella. Wah. Sangat impresif bukan filmnya? Dan yang lebih berkesannya lagi bagi Mayani yaitu karena film ini diadaptasi dari kisah nyata, di mana Ivan diselamatkan dari pemburu gelap di alam liar dan dibawa ke Amerika. Sama seperti di film, dia tinggal bersama keluarga yang menyayanginya. Namun di usianya yang ke-3 tahun, dia yang semakin besar dipindahkan ke pusat perbelanjaan di mana dia menjadi sebuah pertunjukan. Selama 27 tahun dia tak pergi keluar. Di sanalah Ivan asli belajar menggambar. Kemudian dia dipindahkan ke kebun binatang Atlanta, di mana dia sekali lagi menjadi binatang pertunjukan di lahan yang bebas untuk menjelajah. Eits, tapi ini bukan akhir dari film ini. Terlihat Bob yang kini telah dipelihara Julia datang ke kebun binatang Atlanta bersama Julia, ayahnya dan Max. Pal, long time no see. Bob? Di sana Julia mengucapkan selamat kepada Ivan karena berhasil menggapai mimpinya. Bob juga mengatakan kepada Ivan untuk tidak lupa bahwa dirinya adalah the one and only Ivan, yang artinya adalah kaulah satu yang tak ada duanya Ivan. Film pun selesai.